Halo semuanya. Selamat datang dalam video pembelajaran analisis laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sastradinata dengan NPM 734220017 dari S1 Terapan Akuntansi Keuangan. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu alat penting dalam memahami kondisi keuangan perusahaan, yaitu analisis rasio. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita bahas. Analisis laporan keuangan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Analisis laporan keuangan sangat krusial agar data keuangan bisnis atau perusahaan dapat dimanfaatkan dalam mendukung keputusan yang akan diambil baik oleh manajemen maupun pihak eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Jenis rasio keuangan sendiri ini ada 4 jenis: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas. Mari kita bahas satu persatu. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta lancar seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan sebagainya. Nah, sampai di sini apakah kamu penasaran apakah suatu perusahaan memiliki likuiditas yang baik atau tidak? Untuk memperhitungkannya, kamu bisa menggunakan rumus rasio likuiditas. Perhitungan ini dibagi menjadi 3 jenis rasio likuiditas: current ratio, quick ratio, cash ratio. Current ratio merupakan cara menghitung rasio likuiditas yang paling sederhana dibanding cara lainnya. Penghitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang likuid pada saat ini atau aktiva lancar, current asset. Jenis aktiva ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu 1 tahun. Rumus perhitungan current ratio adalah sebagai berikut: rasio lancar, current ratio. Aktiva lancar, current assets, hutang lancar, current liabilities. Quick ratio merupakan penjelasan lebih lanjut dari current ratio. Penghitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk ke dalam perhitungan quick ratio karena sulit untuk ditukar dengan kas, sehingga quick ratio jauh lebih ketat dari current ratio. Cara menghitung quick ratio yaitu dengan rumus likuiditas, rasio cepat, quick ratio, aktiva lancar persediaan, utang lancar. Cash ratio adalah cara menghitung likuiditas yang melibatkan kas perusahaan. Manfaatnya mirip dengan current ratio dan quick ratio, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuan. Berikut adalah cara menghitung rasio likuiditas jenis kas: rasio kas, cash ratio, kas surat berharga, utang lancar. Rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Rasio solvabilitas menunjukkan apakah arus kas perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan dengan demikian merupakan ukuran kesehatan keuangannya. Rasio yang tidak menguntungkan dapat menunjukkan beberapa kemungkinan bahwa perusahaan akan gagal membayar kewajiban hutangnya. Rasio solvabilitas disebut juga ratio leverage, yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Analisis rasio keuangan ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Jenis rasio keuangan ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman, bank. Perhitungan rasio solvabilitas terdiri dari total debt to asset ratio, total debt to equity ratio. Rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, atau mengukur persentase seberapa besar dana yang berasal dari utang. Utang di sini adalah utang perusahaan, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek. Rasio ini menggambarkan seberapa jauh utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin rendah debit rasio, maka tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Rumus rasio utang terhadap aktiva adalah total debt to asset ratio total hutang total aset. Rasio utang terhadap ekuitas, total debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan, dengan maksud untuk mengetahui berapa jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal sendiri dibanding utangnya. Seharusnya kebijakan perusahaan harus memiliki utang yang tidak lebih besar dari modal yang dimilikinya. Karena semakin kecil rasio ini maka akan memperbaiki keadaan perusahaan, artinya semakin kecil utang yang dimiliki maka semakin aman. Rumus untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, adalah debt to equity ratio, DER, total hutang ekuitas.
Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, profit, dari pendapatan, earning, terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penggunaan rasio ini juga menunjukkan efisiensi perusahaan. Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam akuntansi keuangan antara lain adalah rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio, rasio pengembalian aset atau return on assets ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan, laba, yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus rasio pengembalian aset adalah sebagai berikut, ROA laba bersih, total aset. Return on equity ratio, ROE, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan, income, perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan, pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Rumus return on equity sebagai berikut. ROE laba bersih setelah pajak, ekuitas pemegang saham. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio ini digunakan untuk memeriksa tingkat investasi yang dilakukan pada aset dan pendapatan yang dihasilkannya. Karena alasan ini, rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio operasi atau analisis rasio perputaran. Peran rasio aktivitas atau rasio perputaran dalam evaluasi efisiensi bisnis dengan analisis yang cermat atas persediaan, aset tetap dan piutang. Rasio aktivitas terdiri dari beberapa rasio yang saling berhubungan, berikut adalah beberapa di antaranya. Rasio perputaran total aset turnover, rasio perputaran piutang, accounts receivable turnover, rasio perputaran persediaan, inventory turnover. Untuk mengukur berapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai, kita harus menghitung rasio perputaran piutang. Rasio yang menunjukkan likuiditas piutang dapat dihitung sebagai berikut. Perputaran piutang usaha penjualan bersih rata-rata piutang bersih. Rasio perputaran persediaan, inventory turnover. Rasio ini menunjukkan berapa hari yang biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut, perputaran persediaan harga pokok penjualan persediaan rata-rata. Rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Rasio ini mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumus untuk menghitungnya yaitu penjualan bersih harus dibagi dengan total aset rata-rata, atau sebagai berikut, total aset turnover penjualan bersih total aset rata-rata. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.